Haleluya, luar biasa. Walaupun ada jarak di antara kita, kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap membuat kita tidak ada jarak. Amin. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan buat kita. Yes, kau baik Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Mazmur katakan, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Yes, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Mari sama-sama katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati sekali lagi katakan, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari tangan semuanya. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagi namamu. Amin. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaaku. Haleluya. Nggak percaya? Mari, kamu wanita akan menyanyikan pujian ini, katakan, kecaplah dan lihatlah. Wanita saja. Mana suara wanitanya? Yes, haleluya. Siap-siap kamu pria ya. Buka suaramu. Jangan kalah dengan kamu wanita. Mari sama-sama katakan, kamu pria. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Saya lagi katakan, kasih setia Tuhan. Mari semuanya. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Coba tangannya. Ya, semangatnya luar biasa. Haleluya. Jemaat Taman Palem luar biasa. Teman semuanya. Yes. Amin. Amin. Haleluya. So, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah mengasihi kita semuanya. Yes. Mendengus kita bukan menari dengan sorak-sorak memuji, aku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Raja. Amin. Ya, Sang Raja. Kasih Allah. Kasih Allah karena sudah sanggup baru setiap pagi, tandanya pun tak berakhir seumur. Mari sama-sama katakan, jemaat malam. Ayo kita bersuka cita. Lakukan menari dengan sorak-sorak memuji,
Tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, bagi Dia sang raja dengan sukacita. Oh haleluya, sorak-sorak memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Semuanya namanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oh haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita siapkan. Kalau yang mau pakai barcode silakan, di depan ada. Yang mau persembahan uang langsung, saya persilahkan. Kita akan berdoa. Ceti akan berdoa buat persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Di mana kali kedua kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kami beribadah. Biarlah kami percaya Tuhan terus ada di tempat kami, Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat kami saat ini. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh berkenan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kau memberkati kami Tuhan di saat apapun Tuhan. Berkatilah Tuhan persamaan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup Tuhan, biar mengalir dan memenuhi kami Tuhan Yesus. Jiwa kami akan tenang Tuhan bila di dalam naungan-Mu. Kami akan membuka hati kami Tuhan. Jamalah kami. Kiara masyikara labatakara masyikara. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita buka hati, kita katakan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Oh, Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, katakan lagi. Yang menyertai. Saya udah makin ngerti Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Lebih
semangat lagi jemaat Tuhan. Haleluya, kubukan Tuhan. Tuhan berserap. Saya undang Ibu Maria. Hadirat mengambil alih seluruh hidupku. Altarmu kami buka hati untuk jamahanmu. Serapan hadirat, kau ambil alih seluruh hidupku. Altarmu menyembahmu, altarmu menyembahmu, altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kita terbuka hati kami. Tuhanmu Tuhan. Boleh masuk dan kuasa Roh Kudus boleh memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Biar kami menyerahkan firman-Mu di atas segalanya Tuhan. Engkau yang boleh berbicara pada kami pada pagi ini Tuhan. Biar Tuhan kami menyerahkan segala hidup dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Yang siap bersama saya katakan amin. Ada berita sukacita. Sukacitanya apa? Kita turut berbelasungkawa atas pulangnya Papa dari Ibu Emi. Tahu ya Ibu Emi ya? Yang bersama Ko Ipan. Ya, dia telah dipanggil pulang. Papa tercintanya dipanggil pulang kemarin jam 11 siang. Kalau kabar sukacitanya apa saudara? Pada pagi ini Pak Yusak dapat cucu lagi satu. Ya, cucu cowok ya, cowok. Laki-laki pada pagi ini, anak dari Bernike dan Santo ya. Selamat Pak Yusak, Tuhan memberkati semuanya. Cucunya bahkan kepada Bernike Tuhan akan tolong. Baik saudara, pada pagi ini kemarin kan saya sudah bilang, saya akan rangkum semua firman Allah dari minggu pertama yang di online sampai minggu yang kemarin Pak Kai disampaikan ya. Minggu yang pertama itu Pak Yusak sampaikan diambil yaitu melayani dengan seluruh hidupnya. Melayani dengan seluruh hidupnya. Ya, Pak Yusak ambil dari Filipi 2:1-11 ya. Jadi marilah melayani seperti Yesus yang memberi seluruh hidupnya, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dan kepentingan orang banyak. Itulah minggu pertama. Kita boleh belajar melayani seperti Yesus, tidak mementingkan diri sendiri, bahkan mementingkan banyak orang. Minggu kedua itu disampaikan juga oleh Pak Yusak. Ya, seharusnya saya jadwal tadi salah informasi, oke? Melayanin bukan dilayanin. Itu juga diambil dari Markus 10 ayat 45, ya. Di situ dikatakan karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini dibicarakan Yesus mengajak murid-muridnya untuk saling melayani. Melayani menurut Yesus, ya, menurut Yesus adalah memberi diri menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Itu minggu kedua, ya. Karena kita mau melayani bukan untuk dilayani seperti Yesus datang ke dalam dunia. Dia melayani, bukan dilayani, ya. Dan yang ketiga minggu kemarin yang disampaikan oleh Pak Kaidir, yaitu melayani dengan memberi yang terbaik, diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita
apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik Pak Kadi katakan, melakukan segala sesuatu, ya, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan untuk itu untuk melayani dalam pekerjaan, keluarga dan sebagainya, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan gerutu, bukan dengan pesungutan, Pak Kadi katakan, tetapi marilah kita melayani, memberi yang terbaik. Itu kan Pak Kadi ya? Ya, inilah saudara, ketiga minggu ini kita sudah belajar bagaimana melayani dengan sepenuh hati, melayani bukan untuk dilayani, dan kita melayani dengan memberi yang terbaik. Jadi semuanya ini ketiga-tiganya minggu, bagaimana kita bisa melayani dengan sepenuh hati kita, bagaimana kita bisa melayani bukan dilayani, bagaimana kita bisa melayani dengan memberi yang terbaik saudara. Jadi dari ketiga ini semuanya saya katakan bahwa kita melayani itu harus ada pengorbanan. Ya. Semuanya ini kita melayani harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu tidak mungkin bisa. Mana bisa kita bisa melayani sepenuh hati kita, memberi hidup kita untuk Tuhan. Itu sudah memakan waktu, memakan tenaga kita. Bagaimana kita bisa memberi yang terbaik? Seringkali kita berkata, aku juga masih kurang. Bagaimana aku bisa memberi? Aku tidak bisa beli apa-apa. Tapi kalau itu ada pengorbanan, saudara, baru kita bisa melakukan semuanya itu. Baik, kita baca daripada hari pagi ini dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Ya, saya nggak baca ya karena kita singkat, karena jam 9 kita harus selesai. Saya nggak baca, saudara bisa baca di rumah dari 2 Timotius 4 1 sampai 8. Tapi saya akan bacakan dari 2 Timotius 4 ayat 2-nya saja saya baca. Saudara bisa baca di rumah sebentar ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tergula dan nasihatinlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, oke. Baik saudara. Jadi ciri utama dari melayani adalah pengorbanan. Ya. Yang tadi saya sudah katakan, bagaimana kita bisa melayani dengan baik dan melayani sepenuh hati tanpa pengorbanan. Jadi belum ada pengorbanan sesungguhnya, itu masing belum melayani saudara. Belum melayani, bahkan melayani Tuhan, bahkan melayani rumah tangga kita, belum melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, karena tidak ada yang dikorbankan bagi Tuhan, itu belum melayani saudara. Umumnya melayani adalah keadaan, umumnya kita melayani Tuhan, melayani sesuatu, kita dalam keadaan senang atau dalam keadaan tidak senang. Ya, umumnya saudara seperti gitu. Mau melayani saat keadaan sedang baik, dalam keadaan yang normal-normal, baru kita mau bisa melayani dengan mood. Tapi kalau tidak dia bisa melayani dengan sungguh hati, dengan memberi dengan yang terbaik. Umumnya seperti gitu. Ya, maupun di rumah tangga, maupun dalam pelayanan Tuhan. Kalau hati kita lagi senang, kita melayani itu happy ya. Di rumah tangga, ibu-ibu kalau lagi hati senang, kita melayani anak kita, suami kita masaknya enak, mood. Kita bikin kue pun hatinya mood, itu jadinya kuenya bagus. Tapi kalau hatinya nggak mood, nggak bagus. Makanya itu, melayani itu harus ada pengorbanan. Ya, itu umumnya. Ya, pada umumnya. Nah, kalau pertanyaannya soal pada pagi ini, pengorbanan yang bagaimana yang kita bisa dibilang sudah melayani, ya, sudah bisa melayani Tuhan atas sesama dengan sungguh-sungguh. Tadi saya katakan bagaimana, pertanyaannya bagaimana pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan, bahkan bagi keluarga kita, bagi sesama kita, yang disebut itu pengorbanan. Jadi gini, saya kasih perbandingan gini. Saudara tahu suster kerjanya di rumah sakit ngapain? Dia merawat orang sakit. Dia rawatin sabar. Dia kasih obat. Dia kasih, Bu, obatnya ini, makan. Bahkan pagi-pagi sudah dimandiin. Ya. Dan kalau makan dikasih ingat, makan Bu. Dikasih pelayan makan. Nah, pada satu saat di rumah pun suster tersebut, di rumah pun anaknya sedang sakit. Lalu anaknya sakit di rumah, suster ini melayani enggak? Anaknya, merawat enggak anaknya? Rawat juga anaknya di rumah. Dia rawat, dia kasih obat, dia kasih makan, dia kasih penuh dengan kasih sayang. Nah, apa yang membuat perbedaan pelayanan suster di rumah sakit, pelayanan suster di rumah tangganya? Apa saudara?
Yang mana yang disebut pengorbanan waktu dia melayani rumah sakit, apa waktu di rumahnya? Di rumahnya. Kenapa? Kenapa? Anaknya, ya. Hah? Ya, nggak dibayar. Jadi sama-sama melayanin orang sakit di rumah sakit ya. Tetapi waktu dia di rumah aja tidak dibayar. Tapi dia melayani dengan segenap hatinya, dengan segenap hidupnya, dengan memberi yang terbaik bagi anaknya. Nggak mungkin dia melayani anaknya asalan nggak baik. Dia kasih obat sesuai dengan peraturan dari dokter. Tetapi di rumah sakit dia main sama juga. Tetapi rumah sakit dibayar. Itu saudara namanya pengorbanan. Itu di rumah tangga. Bahkan di pelayanan Tuhan, apakah saudara juga mau berkorban? Mungkin saudara punya talenta menyanyi, ya. Mungkin saudara talenta memain musik, tapi saat saudara melayani di luar, penyanyi di luar, main musik di luar, saudara dibayar. Tapi dalam pekerjaan Tuhan tidak dibayar. Mana saudara yang saudara melayani yang terbaik, melayani dengan segenap hatimu, dan melayani dengan memberi yang terbaik, mungkin saudara akan melayani Tuhan, bukan untuk dilayani oleh Tuhan. Ini saudara perbedaannya. Jadi saat engkau melayani tanpa pengorbanan itu belum melayani. Saat engkau melayani dengan pengorbanan itu namanya pengorbanan. Ya. Melayani Tuhan. Nah, inilah saudara sebenarnya yang tadi saya katakan. Itulah yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, itu yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sebenarnya pengorbanan itulah yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kita dapat dikatakan sedang melayani Tuhan jika kita telah berkorban. Berkorban apa saudara? Berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban dalam keadaan di saat situasi apapun. Berkorban situasi apapun. Seperti sekarang pandemi ini ya, kita mau berkorban. Karena itu kita belajar setia melayani, baik atau tidak baik keadaannya, Kristus ataupun diberkatin, mari kita melayani. Suka atau duka, apapun yang telah kita korbankan bagi Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, saudara. Itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kalau ada pengorbanan. Tetaplah percaya, saudara. Tetap kita percaya dari setiap usaha tidak akan ada yang sia-sia, semua akan indah pada waktunya. Dalam melayani Tuhan, pekerjaan sekuler, jangan pernah memiliki ambisi ingin dihormatin, bahkan dihargain. Ya, kalau saudara mau dihormatin dan dihargain, itu belum ada pengorbanannya. Ya, nah, namun kejarlah karakter seorang hamba. Tadi lagu ini saya tidak kompromi sama Yanto ya. Lagu ini betul-betul dengan khotbah pada pagi ini. Biar kita minta pengorbanan Tuhan itu belum seberapa. Biarlah kita minta sebagai hati seorang hamba yang mau melayani, ya. Kita minta karakter seorang hamba, yaitu yang rendah hati, yang tekun, setia dan taat. Pada saatnya Tuhan akan mempromosikan kita, pasti akan datang pada saatnya itu. Mazmur 75 ayat 7-8 berkata, Mazmur 75, 7-8 berkata, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikanlah yang satu. Nah saudara, kita tahu saudara, bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upahnya. Ya, Tuhan akan memberi kita upahnya pada satu saat. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Manusia seringkali melihat, seperti lagu tadi katakan, manusia seringkali melihat, apanya saudara? Manusia seringkali melihat, tetapi Tuhan lebih menghargai dalam suatu proses. Manusia lebih memperhatikan penampilan, manusia lebih memperhatikan jasmani kita, manusia seringkali memperhatikan kita, kita, tetapi Tuhan tidak melihat semuanya itu. Motivasi saat kita melakukan segala sesuatu itu yang Tuhan lihat. Lagu tadi tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat harta kita, tetapi Tuhan mau mengerjakan semua hati seorang hamba. Ya, Dia mau kita memotivasi kita saat kita melayani, dimanapun kita melayani. Marilah saudara, selagi masih ada waktu.
dan kesempatan layanilah Tuhan dengan sepenuh hati dan berilah yang terbaik bagi dia. Percayalah dia tidak akan pernah kekurangan cara memberkati orang-orang yang setia melayaninya. Setiap jerih kita, pengorbanan dan harga yang telah kita bayar untuk melayani Tuhan tidak pernah satupun yang terlewatkan dan tidak pernah dicatat oleh Tuhan. Tuhan akan catat semuanya itu. Pelayanan itu bukanlah beban, tetapi melainkan suatu kehormatan yang tak ternilai harganya. Inilah salah. Pelayanan jangan jadi beban kita. Baik-baik ibu-ibu rumah tangga jangan jadi bebanmu. Engkau melayani suamimu, engkau melayani anak-anakmu. Engkau pagi-pagi harus ke pasar, harus masak, harus cuci baju, harus genggosok, belum mandiin anak, belum ngajarin anak. Jangan jadi beban itu. Tetapi biar itu pengorbanan kita melayani mereka. Kita akan terima pada satu saat kelak. Ya. Mari kita layanilah selagi ada waktu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Ya. Kita tidak tahu, ini seringkali saya sampaikan kalau lagi kedukaan, saudara. Kemarin Arya Pak Yakub masih muda, belum merit, 30. Yang satu baru masih 40-an. Yang satu belum 40, saudara. Sudah dipanggil pulang. Sebab itu kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Marilah selagi ada waktu kita boleh melayani, masih ada kesempatan dengan pengorbanan kita. Kristus rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Masakan kita tidak mau berkorban baginya. Lagu tadi juga menyatakan ya pengorbanan Yesus itu buat kita sekalian. Nah kalau pada saat ini kita percaya saudara. Tadi saya katakan kita berkorban, melayani. Kalau kita ada berkorban itu namanya baru kita melayani. Bahkan di dunia sekuler, bahkan di rumah, di pekerjaan Tuhan, bahkan di melayani di rumah tangga kita. Kalau kita ada pengorbanan, tenaga kita, waktu kita itu baru kita pengorbanan. Nah kalau kita sudah berkorban saudara, dalam kita melayani, di dalam segala bidang, segala hal. Kalau kita sudah berkorban itu namanya melayani. Tadi saya katakan, nah ada. Tuhan akan memberikan, tidak akan sia-sia. Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan angkat kita lebih tinggi. Tuhan akan memberkati kita. Ada satu cerita gini saudara. Bukan cerita, ini kenyataan saudara. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ada seorang pria kisah ini menceritakan nyata ya saudara. Ini seorang resepsionis hotel. Dia melayani tamu. Pada waktu itu malam-malam ada tamu datang. Tamu datang malam-malam, berdua suami istri datang ke hotel tersebut. Lalu resepsionis katakan hotel pada saat ini penuh saudara. Hotel pada saat ini penuh karena di negara sana ya itu hotel di Philadelphia. Mereka itu penuh karena pada saat itu ada 3 event. Ada 3 event yang berbarengan, hotel semua penuh. Waktu dia masuk ke Philadelphia itu hotel bukan hotel besar tapi itu pun penuh. Lalu kemudian resepsionis ini katakan, Bapak, Ibu, saya nggak tega kalau saya tidak memberi pelayanan yang terbaik karena di luar lagi ada hujan. Itu tengah malam saudara. Kira-kira jam 1 malam. Lalu kemudian pelayan ini katakan, bagaimana kalau Bapak Ibu bisa memakai kamar saya. Pakai saja kamar saya. Karena semua sini hotel penuh. Bahkan di hotel-hotel besar pun penuh. Karena ada event itu. Lalu kemudian Bapak ini, oke, saya mau. Kenapa? Karena nggak ada ini ya. Dan pelayan ini pun, pelayan resepsionis itu pun merasa kasihan oleh Bapak ini. Lalu kemudian mereka tinggallah di situ, di kamarnya. Nah, pada keesokan harinya, pada saat membayar tagihan, maka dia bilang, pria itu katakan begini, pria tua itu kata pada si pegawai hotel itu, resepsionis itu, kamulah jadi bos sebuah hotel terbaik ini. Karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan melayani. Perhatikan saudara. Karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan hati yang mau melayani. Mungkin suatu hari saya bangun sebuah hotel. Merupakan itu. Karena dia pikir dirinya hanya seorang. Jadi waktu orang berkata, kamu itu baik pelayananmu ya. Nanti satu saat kamu akan menjadi bos
Ya, aku akan bangunkan kamu sebuah hotel. Pegawai ini itu mau ngomong biasa gitu ya, tapi dia bilang terima kasih ya. Nah, mungkin ini perkataan orang biasa saja. Tapi pada satu saat kira-kira 2 tahun yang lalu dia sudah lupa peristiwa itu. Lalu kemudian dia dapat surat dari New York, lalu katakan dia dapat undangan khusus, udah disiapkan tiket untuk berangkat ke New York, undangan dari orang suami istri ini berdua. Lalu mereka pergi ke New York, ketemu dengan 2 orang ini. Ya. Nah, lalu kemudian di situ dia mengajak pegawai itu ke sudut jalan antara Fifth Avenue antara Fifth Avenue dan 30 Pound Street yang ada di ujung jalan itu, di antara 2 jalan itu. Dia diajak ke situ, dia diajak lihat di ujung sana ada sebuah bangunan megah sekali, yaitu hotel yang megah sekali. Nah, bangunan itu dia katakan, di mana dia tunjuk sebuah bangunan baru yang luar biasa megah dan katakan, itulah hotel yang saya bangun untuk kamu. 2 tahun yang lalu dia berkata seperti itu. Kemudian dia sudah bangunkan hotel itu untuk kamu kelola. Karena kamu bagus pengelolaan dari hotel. Ya, kamu kelola. Pegawai hotel itu siapa, saudara? Pegawai hotel itu adalah Gregor's Chalice Wall. Itu dia. Yang memberi tawaran itu adalah William Wardell Astor. Si pria tua itu menjadi pimpinan dari Hotel Wardell Astoria yang merupakan hotel terbaik di dunia. Dan di dunia sampai di Indonesia juga ada di Hotel Astoria itu. Ada di Indonesia. Ternyata saudara, kita lihat sikap dalam bekerja sangat menentukan keberhasilan. Bila bekerja hanya untuk mencari uang semata, maka karir hasil yang diperoleh akan lebih biasa saja. Namun jika bekerja dengan hati yang mau melayani orang lain, mau berkorban dengan motivasi bahwa lewat pekerjaan harus memberi dampak dan menjadi berkat orang lain, maka akan memperoleh hasil yang luar biasa. Jadi marilah kita boleh bekerja dengan memberi yang terbaik, saudara, dengan seluruh hidup kita, dengan kita bukan modal yang dilayani, tapi kita melayani sehingga kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita melayani dengan pengorbanan kita yang sepenuh hati kita, maka kita akan mendapatkan hasil yang sungguh luar biasa saja. Tapi kalau saudara melayani asal-asalan saja, dengan tidak segenap hidup kita, dengan tidak memberi yang terbaik, boleh iya, boleh tidak, tapi saudara maunya dilayani, maka saudara akan mendapatkan hasil yang kurang baik. Kita percaya kita satu saat seperti seorang pemuda ini, yang pegawai resepsionis ini. Ini bukan kita biasa yang nyata ini. Mereka memimpin sebuah hotel yang sangat terkenal. Diberikan hotel yang sangat terkenal. Betapa pentingnya, saudara, kita berbuat baik dan melayani orang lain dengan hati yang tulus, dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Semoga biar kita boleh mengimplementasikan dari sebuah kisah tadi, seorang anak muda melayani dengan sungguh-sungguh. Marilah saudara, biar kita boleh melayani bukan saja di gereja, tetapi dapat yang juga kita lakukan di lingkungan rumah kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita dapat melayani Tuhan penuh dengan ketahuan. Allah memperhatikan kesetiaan kita dalam hal-hal yang kita lakukan. Meskipun kita mengira bahwa apa yang kita lakukan masih kecil atau besar, kurang atau mungkin tidak memperhatikan atau tidak dihargai, tetapi Allah memperhatikan orang yang lakukan itu. Nah, ada dari WA saya catat begini, melayani bukan untuk mencari berkat. Melayani bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Ya, seperti Yesus tadi katakan, kita melayani bukan mencari berkat, tapi kita menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya orang melihat kita. Amin. Kita melayani bukan melihat orang.
Jadi kita melihat orang, apakah orang itu baik, apakah orang itu miskin kaya, tetapi kita harus melayani dia seperti Yesus, ya. Nah, tapi supaya kita bisa dilihat, kita boleh menjadi berkat. Melayani bukan suatu pilihan, tetapi sebuah keharusan. Amin. Melayanilah. Mari kita masih ada waktu melayani. Melayani perjalanan Tuhan, melayani rumah tanggamu, melayani dalam pekerjaanmu. Pekerjaan di kantor pun itu melayani kalau dengan segenap hati kita berkorban, waktu kita berkorban untuk perusahaan kita, maka saudara percaya satu saat engkau akan dipromosikan oleh perusahaanmu. Di dalam pekerjaan Tuhan, saudara melayani dengan waktumu tersita untuk datang latihan, untuk melayani Tuhan, percaya satu kali kelak engkau akan dipromosikan lebih tinggi lagi oleh Tuhan. Percaya saudara? Amin. Maka dari itu bukan pilihan, marilah, tetapi sebuah keharusan. Layanilah dia bagi Tuhan selagi kita masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi, Yanto tolong saya Eti, lagu yang tadi katakan itu. Pengorbananmu. Terima kasih. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan. Tak dapat terlupakan kebaikan yang ku terima. Haleluya. Pengorbananmu ya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat hati kita, angkat tangan saudara. Mari kita angkat tangan kita, haleluya. Engkau tidak pernah melihat luka
Oh, kau selama ku hidup. Oh, haleluya. Ya, haleluya. Kepadamu. Haleluya. Yesusku, mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita beri yang terbaik. Mari kita mau berkorban. Haleluya. Engkau yang sudah memberikan segalanya, segala-galanya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang lebih dulu melayani kami Tuhan. Engkau yang lebih dulu telah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau telah memberikan hidupmu yang terbaik yang telah berikan bagi kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau ingatkan kami sepanjang bulan ini, bahwa kalau kami sudah diselamatkan karena Tuhan mau supaya kami menjadi terang. Dan terang itu hendaknya berdampak bagi lingkungan kami. Dengan apakah kami bisa berdampak Tuhan? Kami mau berdampak dengan melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu, kami ingin jadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan biar akhirnya Engkau tolong apabila bulan depan kami akan meningkat lebih dalam. Kami mau Tuhan, apa yang kami lakukan bagi Tuhan, pelayanan yang kami lakukan dimanapun di marketplace kami, lengkapi kami Tuhan. Oleh karena itu, kami percaya Engkau akan menolong kami sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan diperlengkapi. Tolong kami Tuhan, inilah saatnya kami boleh bertumbuh. Bukan saja di gereja ini, tetapi di keluarga-keluarga kami. Di rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih buat kondisi yang Allah ciptakan bagi kami. Terima kasih buat situasi yang Allah izinkan terjadi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Berkati Ibu Maria, berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, haleluya. Sebelum kita kembali ke rumah kita, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ibu Maria. Terima kasih buat kehadiran saudara. Shalom saudaraku. Saya harus membiasakan diri ada sorotan-sorotan lampu ya. Karena memang acara kita direkam supaya kita bisa membagikan apa yang kita alami di tempat ini kepada jemaat atau saudara-saudara kita, khususnya ibu-ibu yang lanjut usia, jemaat yang lanjut usia, dan anak-anak ya yang tidak bisa berbakti bersama kita. Sebelum kita kembali, izinkan saya ingin memberikan sedikit pengumuman atau katakanlah dorongan hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berdoa supaya kondisi new normal yang sedang dicanangkan oleh pemerintah buat Indonesia itu benar-benar dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya sekarang ini khususnya Kota Jakarta kita masih dalam taraf transisi ke arah new normal. Dan harusnya akhir bulan ini akan dievaluasi. Nah saudara, terlepas apapun nama yang sedang dipersiapkan, yang akan diterapkan khususnya di Jakarta. Namun izinkan saya hari ini kita mengambil beberapa hikmah dari apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengingat memang situasi saat ini di dunia terutama, dan vaksin untuk mencegah seseorang terkena virus corona belum ditemukan, dan kalaupun ditemukan masih cukup lama, sehingga mau tidak mau dalam waktu yang memang belum bisa ditentukan, jalan yang terbaik
jalan yang ya cukup bijak menurut saya adalah kita diminta untuk mulai memiliki perilaku baru, kira-kira begitu. Kita harus bersikap, kita harus berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari dengan perilaku yang baru. Ya, new normal atau perilaku yang baru. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya pasti ada rencana Tuhan bagi dunia ini dan juga bagi kita. Amin, saudaraku ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menghimbau saudara, marilah kita juga sebagai orang-orang percaya, kita juga seyogianya jangan lagi berperilaku seperti dulu-dulu, ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang dulu masih kita lakukan. Saudara jangan menganggap bahwa saat ini kehidupan kita ya sama saja dengan yang dulu. Tidak boleh, karena memang situasi kondisi telah memberitahukan kepada kita, sementara belum ditemukan virusnya, vaksinnya maksud saya, maka saudara dan saya diminta untuk tetap, nah ini dia yang saya mau katakan. Ada satu poin, titik poin yang paling penting sebenarnya menurut saya, dan saya ingin membagikan kepada saudara. Kuncinya adalah setiap kita minta kepada Tuhan supaya diberikan imun yang kuat dalam hidup kita. Ada amin? Ya, inti dari semuanya ini kita harus menjaga imunitas kita. Saudara, kita bersyukur Tuhan itu baik di tengah-tengah berbagai macam sakit penyakit yang dari dulu pun sudah ada ya, yang namanya cacar, campak, macam-macam lah. Tetanus, sehingga anak-anak waktu lahir selalu diimunisasi dengan DPT itu dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam diri kita, setiap manusia Tuhan udah kasih yang namanya imunitas. Ya, satu kekuatan dalam tubuh kita yang diproduksi dalam kehidupan kita untuk bisa melawan semuanya itu. Nah, itulah yang harus kita jaga. Terlepas dari semua perilaku normal yang sedang dicanangkan. Saudaraku, saya berharap saudara dan saya semakin menyadari bahwa ternyata bahwa anak-anak Tuhan tidak hanya cukup beribadah seperti sekarang. Walaupun kita sangat memerlukannya ibadah secara fisik seperti ini, kita bisa berkumpul, ya. Namun semenjak 3 bulan terakhir kita diingatkan Tuhan bahwa ibadah itu bukan segala-galanya yang perlu menjadi seperti sesuatu yang perlu kita dewa-dewakan dan agung-agungkan buat kerohanian kita. Dalam masa 3 bulan ini saya berdoa supaya sudah terbentuk minimal perilaku yang baru dalam kehidupan saudara, khususnya di dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Ya. Seyogianya memang ada orang yang mengatakan kalau kita ingin mengubah satu kebiasaan, ya waktunya relatif, tapi ada angka yang selalu suka disebutkan 40 hari, seperti Tuhan itu dalam kisah-kisah Alkitab ada masa 40 hari ya. Kita pernah bikin 40 day, the purpose driven life, karena diyakini kalau seseorang itu telah melakukan sesuatu terus menerus secara kontinu dalam 40 hari saja, maka dia akan memiliki perilaku yang baru, kebiasaan yang baru. Tapi kalau dia bolong-bolong ya susah. Tapi kalau dia sudah berhasil dalam waktu yang tertentu, maka dia akan memiliki perilaku yang baru. Nah, saya berdoa saudara semua yang hadir khususnya, dan bagi mereka yang juga mendengarkannya, dalam 3 bulan ini seharusnya saya berharap saudara sudah memiliki perilaku yang baru khususnya di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Namun saya tidak tahu apakah saudara telah memanfaatkan 3 bulan terakhir ini di mana saudara banyak berdiam di rumah atau sekarang lebih banyak waktu. Adakah perilaku-perilaku yang sudah mengubah hidup saudara? Saudaraku, oleh karena itulah hari ini saya ingin mendorong saudara, apabila kelak memang new normal itu sudah harus diterapkan, pemerintah sendiri mencanangkan bahwa masyarakat harus memiliki perilaku A, B, C, D dan seterusnya. Di semua tempat, di rumah sakit, di mall, di restoran, di mana-mana, dipang-pang pamflet yang mengatakan ini loh perilaku kita dalam bersin, dalam macam-macam dan sebagainya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, ada sebuah perilaku yang baru yang harus kita jalani untuk supaya kita bisa bertahan dalam hidup ini. Memang ada orang yang akhirnya mungkin menurut saya ya kurang bijak juga. Kalau dia katakan ya sudahlah, ya kalau mau mati aja katanya. Ya, yang penting ya udahlah saya biasa-biasa aja, nggak usah takut-takut. Ya, lalu dia mengabaikan semua protokol itu dan dia mengambil satu pola
ya yang kuat akan bertahan, kira-kira begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak akan memperdebatkan itu, tetapi saya ingin mengajak ambil hikmat dari semuanya ini. Dari masa 3 bulan ini saya harap kita semua juga telah mengalami perilaku yang baru di dalam kita kepada Tuhan. Apa perilaku yang baru yang harus kita perhatikan dalam 3 bulan terakhir ini dan ke depannya? Saya cuma mau titip pesan seperti ini, saudaraku, sama seperti perilaku yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, supaya setiap kita menjaga imunitas kita. Kita minta supaya tubuh kita itu memiliki kekuatan untuk menghadapi, menangkal semua serangan sakit penyakit. Imun harus kita jaga. Ya, ada kata-kata kuatkan imun, kuatkan iman. Ya, jadi imun kita itu harus kita perhatikan. Saudara, sebagaimana kita mau menjaga imun kita dengan pola makan yang bergizi, yang teratur, ya, olahraga disarankan, cuci tangan, membersihkan tangan saudara, menggunakan masker dimanapun saudara berada, itu adalah perilaku-perilaku yang diharapkan untuk dijalankan. Bagaimana dengan kerohanian kita? Kalau kita yakin bahwa kita harus menjaga imun kita, bagaimana dengan iman kita? Saya berdoa saudaraku yang selama ini mungkin saudara hanya cukup merasa dengan bergereja setiap minggu, maka cukuplah. Maka dalam 3 bulan sudah lihat, apa yang terjadi kalau 3 bulan itu, dan kalau ke depan juga gereja-gereja secara gedung ini tidak diperbolehkan. Apakah iman kita akan kandas? Bukankah Alkitab katakan gerejaku tidak ada satupun yang dapat membinasakannya? Tidak boleh. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara selama 3 bulan ini benar-benar juga telah menjaga iman saudara tetap kuat. Katakan amin. Sehingga seperti 2 Timotius pasal 4 berkata, jikalau aku telah menyelesaikan seluruh pertandinganku, aku menyelesaikannya dengan memelihara imanku. Saudaraku, kalau kita ingin menjaga imun kita, biar kita juga akan menjaga iman kita. Jangan andalkan imanmu hanya nampak dengan kehadiran saudara di gereja. Kita tidak tahu kapan waktu akan terjadi lagi seperti ini, bahkan mungkin lebih hebat. Tapi satu hal sebelum saya mau akhiri, saya mau katakan kepada saudara, percayalah, sebelum masa kesukaran besar yang datang, yang namanya tribulation, ini mungkin bahasa teologi ya, masa kesengsaraan yang besar datang ke dalam dunia ini. Saya mau katakan sama saudara, teologi Gereja Sidang Jemaat di seluruh dunia adalah anak Tuhan akan lebih dulu diangkat oleh Tuhan Yesus. Saudara tidak akan diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kesengsaraan. Itu hanya akan dialami oleh mereka yang tertinggal, yang tidak didapati imannya di muka bumi oleh Tuhan. Akan ada namanya the day of Christ, harinya Kristus, bukan the day of Lord. Ada 2 hari, the day of Christ, the day of Lord. Hari Kristus adalah hari di mana waktu dia naik ke surga, dia katakan satu saat aku akan turun kembali seperti aku naik. Akan ada satu masa di mana Tuhan akan turun ke muka bumi di awan-awan. Dia belum turun menginjak kakinya. Dia hanya ada di awan dan dia akan mengangkat orang-orang yang dia dapati imannya. Akan ada terangkat. Orang-orang yang meninggal dalam Tuhan akan bangkit dari kuburnya dan dia diangkat ke surga. Lalu apa yang terjadi? Di dunia akan mengalami yang namanya masa kesengsaraan besar. Semua tanda-tanda yang terdapat dalam kitab Matius pasal 24, Wahyu dan sebagainya, itu akan terjadi gelombang penderitaan yang begitu besar dan terjadi secara beruntun. Dan sekarang belum apa-apa. 10 tahun datang lagi masalah. Itu pun terjadi di negara ini enggak ini. Tapi nanti terjadi seluruh dunia. Secara sporadis, secara beruntun penderitaan besar. Sampai-sampai kita katakan ada orang yang mau mati pun nggak bisa mati, saudara. Ada orang yang merasa lebih baik gua mati aja daripada begini. Tidak akan bisa. Dan anak Tuhan tidak akan mengalami itu. Karena kita sudah terangkat. Katakan amin. Jadi saudaraku, tetapi setiap masa ada peristiwanya. Seperti hari ini kita diperhadapkan dengan fakta bagaimana virus itu telah memporak-porandahkan berbagai macam seni, terutama juga ekonomi. Tetapi saudaraku, anak Tuhan, ini belum akhir segalanya. Karena Tuhan belum datang. Kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Tidak ada tanda sekalipun. Nggak ada. Jadi jangan bilang begini, wah ini tanda Tuhan mau datang. Nggak ada. Kedatangan Tuhan nanti itu seperti pencuri, kata Alkitab. Tidak ada orang yang tahu. Kalau saudara tahu tanda-tanda ada pencuri datang, pasti akan siap-siap. Kalau sudah tahu tanda-tanda Tuhan akan datang nanti turun di surga, saudara semuanya akan bertobat.
Tidak, kedatangan Tuhan itu pencuri. Tanda-tanda yang terjadi saat ini cuma tanda-tanda zaman. Setiap zaman ada tandanya. Itu bukan akhir zaman. Jadi saudara jangan tergoda dengan semua pengajaran-pengajaran. Nanti saya akan ajarkan saudara di dalam salah satu pengajaran di Zoominar. Ya, saudara ikuti, bagi saudara yang 20-an orang saya lihat setia, ikuti terus. Nanti saya akan kasihkan topik-topik yang menarik. Saya mau tutup saudara dengan satu kebenaran. Bahwa kalau saudara mau menjaga imun, jangan lupa juga jaga iman saudara. Sebab nanti waktu Tuhan datang, dia tidak bilang begini, adakah kutemukan imun di muka bumi ini? Bukan. Yang Tuhan cari adalah, apakah akan kutemukan iman di muka bumi ini? Bagaimana cara kita menjaga iman kita? Ternyata tidak cukup hanya datang di gereja. Karena datang ke gereja akan ada saat yang tidak boleh. Oleh karena itu yang tidak boleh tidak adalah saudara harus makan makanan yang teratur, yang sehat. Apa itu? Firman Allah. Apakah perilaku saudara selama 3 bulan ini telah berubah dalam membaca firman Allah? Saya berharap saudara sudah berubah. Amin. Katakan amin. Saudara sudah berubah setiap hari. Saya bersyukur pada awal tahun saya mencanangkan sehari 3 kali baca Alkitab. Walaupun saya harus akui di siang hari agak susah buat saya. Makan siang pun secara fisik kadang-kadang saya agak susah. Tetapi setidak-tidak kita mulai mendisiplin. Saudaraku, saya berharap saudara dalam menjaga imanmu dengan membaca firman dan berdoa setiap hari jangan diabaikan. Gunakan kesempatan ini untuk membangun perilaku baru. Yang kedua, saudaraku, olahraga, berbicara tentang aktivitas rohani saudara. Saudara tidak boleh berhenti juga untuk tetap mengaktifkan kegiatan-kegiatan rohani saudara. Jangan semata-mata karena saudara tidak ada ibadah, tidak ada pelayanan, aktivitas rohanimu tidak engkau lakukan. Jangan matikan kepedulianmu kepada anak-anak Tuhan. Jangan matikan semua yang engkau bisa lakukan buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa, ada berbagai macam cara untuk saudara tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saudara lakukan aktivitas rohanimu. Kalau engkau nggak olahraga, imunitasmu akan turun. Kalau saudara juga tidak melakukan pelayanan, tidak melakukan sesuatu buat Tuhan hanya untuk dirimu, saya mau pastikan saudara tidak akan pernah memiliki iman yang kuat di dalam dunia ini. Minggu depan saya akan khotbah tentang siap dibentuk. Orang yang siap dibentuk adalah orang yang salah satu adalah mau berkorban. Saudara cuci tangan, berbicara tentang menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Saudara, biarlah proses kita mencuci tangan kita dengan sanitizer dan macam-macam. Itu mengingatkan kita sebagai anak Tuhan pun kita tetap harus menjaga kekudusan dalam hidup kita. Ada amin. Kalau imanmu mau kuat, jaga juga kekudusan. Masker, berbicara tentang menutup mulut ini. Saudara, ini bicara bagaimana kita juga bisa menjaga perkataan atau ucapan-ucapan kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah hari ini bacalah firman atau renungan setiap hari. Jaga kesucian hidup saudara, jaga perkataan saudara. Jangan kendorkan latihan rohani saudara. Saya berdoa pada bulan depan, bulan Juli, saya sudah siapkan hampir mungkin 5-6 bulan ke depan bahan-bahan untuk K3. Ya, dalam 3 bulan ini saya kerjakan itu. Dan saudara mulai bulan Juli nanti saya akan awali dengan K3 saya pakai hadir Pak Robi dan Ibu Maria. Saya akan bikin persekutuan K3 melalui Zoom. Ya, lalu kemudian mereka nanti akan coba turunkan ke bawah sampai semua jemaat. Jangan kendorkan. Karena kita mau bersekutu di dalam persekutuan, pengajaran, doa, dan juga kita punya fellowship. Ya. Dan yang terakhir, ke depan saudaraku tidak bisa tidak, semua akan masuk yang namanya era serba digital. Ya, tidak bisa tidak. Cepat atau lambat, sekarang kita udah mulai merasakan saudaraku, dulu 2, 3, 4, 5, 10 tahun yang lalu kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi ke depan semakin cepat. Di mana dunia akan masuk era digitalisasi. Semuanya serba digital. Jadi usahakan semua jemaat di tempat ini. Kalau saudara mau tetap terhubung, mari kita akan coba pikirkan cara yang baik. Supaya kita juga jangan sampai tertinggal. Saudara tahu? Kalau ada usaha yang saat ini tidak mengalami kendala berarti. Kalau ada usaha yang saat ini masih bisa berjalan dan bertahan. Adalah usaha-usaha yang dijalankan dengan digitalisasi atau online yang memanfaatkan itu. Ya, itu masih bisa berjalan. GrabFood misalnya, ya, penjualan online dan sebagainya, itu masih bisa bertahan. Ya, oleh karena itu anak-anak Tuhan juga mari jangan sampai kita dikalahkan oleh keadaan ini, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan.
Saya mau berdoa hari ini dan baliknya saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang tadi dikatakan yang tadi diberikan oleh W.L. Singer seperti yang Ibu Maria mau, dan saya ingin mengajak saudara nyanyi sekali lagi dan kita akan berdoa buat kesehatan saudara semua. Kita pulang dengan kesehatan, dengan imun yang kuat untuk menghadapi semuanya. Mari W.L. angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Salih kali lagi, angkat tanganmu. Bolehkah kita angkat tangan kita? Haleluya. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Tuhan tolong jemaatmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat mereka yang bisa hadir hari ini Tuhan. Tapi ada banyak juga saudara-saudara kami, ada faktor usia dan situasi kondisi. Mereka tidak bisa bersama-sama kami. Namun itu tidak sama sekali mengganggu iman kami Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah, kami tetap akan dapat menjaga iman kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Buat jemaatmu yang hadir hari ini Tuhan di tempat ini, Ya Tuhan memandang harta hati hamba. kami datang dengan sesuatu yang sudah diubah oleh Tuhan. Biar kau temukan Perilaku baru yang Allah telah ciptakan melalui situasi kondisi 3 bulan terakhir ini. selama ku hidup, ku mau menyembah. Haleluya. Engkau sangat Siapa di antara saudara yang bagiku mau minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong terbaik. supaya kami memiliki perilaku yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Persembahkan kepadamu, Haleluya. Yesusku. Angkat tanganmu saudaraku. Kita akan berterima kasih buat persekutuan pagi ini yang Allah izinkan kita ada di mana kita boleh saling memuatkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya menolong setiap jemaat-Mu hari ini. Engkau yang sudah mengizinkan kami ada dalam satu masa di mana kami dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah ada perilaku baru. Kalau ada di antara kami yang belum berubah, kami masih hidup normal-normal saja, sama seperti dulu sebelum masa ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini di dalam persekutuan kami dengan Tuhan masih biasa-biasa saja, masih normal-normal saja. Tapi tidak Tuhan, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang baru di dalam Tuhan, dengan perilaku yang baru di dalam Tuhan. Oh haleluya. Engkau tolong anak-anakmu Tuhan, mereka boleh sungguh mengubah perilaku mereka. Kalau kami selama ini menjaga imun kami, biarlah kami juga akan menjaga iman kami ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang belum membaca firman-Mu secara teratur, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya iman kami bertambah kuat Tuhan. Haleluya. Kalau kami telah menghentikan semua aktivitas rohani kami hanya karena dibatasi oleh situasi, ampuni kami Tuhan. Ada banyak cara untuk kami tetap berkarya bagi Tuhan. Haleluya. Menolong orang, membantu orang, memberkati orang. Haleluya. Haleluya. Tuhan taruh ini dalam hati saya hari ini. Kalau aktivitas jasmanimu dalam mencari nafkah engkau mau tidak terhenti, bagaimana dengan aktivitas rohanimu? Saudaraku, tetaplah peduli satu sama lain.
Saudara bisa gunakan semua media yang ada untuk tetap melayani, memberkati, dan sebagainya. Saya berterima kasih justru di masa ini saya bisa memberi lebih banyak dari masa-masa dulu. Memberi bukan sekedar uang, tapi saudara bisa memberi banyak hal. Haleluya. Berkati Tuhan. Biar kiranya kami juga akan terus Tuhan membangun persekutuan kami seorang dengan yang lain. Tolong ya Tuhan. Bukan saja kami memiliki imun yang kuat sehingga kesehatan kami prima dan kami terhindar dari terpaparnya dengan virus corona Tuhan. Tapi Engkau juga akan berkati jemaat-Mu. Saudara, mari sekali lagi saya ajak saudara angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat-berkat yang lain turun atas hidupmu. Engkau akan dipulihkan Tuhan secara ekonomi. Engkau akan dipulihkan dalam setiap kerana. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan pada hari ini, berbahagialah engkau yang boleh mendengar firman Allah. Oh, engkau dapat menjadi orang yang melayani Tuhan. Dan pelayanan bagi Tuhan tidak akan pernah lepas dari sikap siap untuk berkorban. Kalau engkau mau berkorban, saya percaya Tuhan yang mengasihi engkau akan jauh lebih mengasihi engkau lagi. Berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati ekonomi kami, berkati semua anak keluarga kami. Dalam nama Yesus, saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah saudara kembali ke rumah saudara masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam kasih anugerah daripada Allah Bapa kita, kecintaan, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang. Mari orang-orang percaya kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin.